Iya, kenaikan harga BBM mendapatkan penolakan dari masyarakat. Bagaimana tidak, harga BBM subsidi yang sudah tidak naik dalam beberapa tahun terakhir kini dinaikkan oleh pemerintah dan juga Pertamina. Kenaikannya pun juga cukup signifikan dan hal ini membuat masyarakat kecil khawatir kenaikan harga akan berimbas kepada kebutuhan pokok lainnya. Nah, lantas apa yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM dan strategi apa yang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat? Kita akan simak selengkapnya dari harga BBM naik, APBN masih boncos. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu berapa kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku sejak Sabtu 3 September lalu. Kita lihat sebelumnya harga Pertalite di Rp7.650 per liternya kini naik menjadi Rp10.000 per liternya. Nah, ini memang cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya harga Pertalite ini cukup jarang dijual di harga di atas Rp8.000 per liternya. Bahkan waktu itu sempat Rp8.150, tapi sebentar saja karena memang rentang harga jual untuk Pertalite sendiri ini di kisaran Rp7.100, Rp7.600 begitu ya. Dan tentu ketika dinaikkan ke harga jualnya adalah Rp10.000 per liternya, ini cukup membuat masyarakat kaget dan banyak masyarakat yang masih belum siap ya dengan harga yang cukup signifikan ini kenaikannya. Nah, sebetulnya kita lihat lagi ya. Untuk solar juga naik dari Rp5.150 per liternya menjadi Rp6.800, dan untuk opsi lain selain Pertalite yaitu adalah Pertamax ini juga naiknya cukup signifikan dari sebelumnya Rp12.500 per liter kini menjadi Rp14.500 per liter. Nah, sebetulnya isu kenaikan harga BBM ini sudah berhembus dalam beberapa pekan terakhir ya. Kenapa? Alasannya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Namun yang pasti kuota BBM subsidi ini sendiri juga sudah semakin tipis. Kita akan lihat seperti apa serapannya, sudah ada datanya di sini per Juli 2022. Di mana untuk konsumsinya sendiri ini sudah 73% dari kuota atau sekitar 16,85 juta kiloliter. Nah, kemudian untuk solar sendiri sudah 65% dari kuota atau sudah mencapai 9,88 juta kiloliter dari sebelumnya adalah kuotanya 23 juta kiloliter untuk Pertalite dan juga solar 15 juta kiloliter. Dan bahkan sehingga akhirnya Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Swahasil Nazara menyebutkan pemerintah pun menambah kuota BBM subsidi dengan jumlah yang terbarunya adalah 29 juta kiloliter untuk Pertalite dan juga 17,4 juta kiloliter untuk solar. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, tadi ya, kenapa pemerintah yang notabene pasti ingin dong rakyatnya sejahtera malah justru menaikkan harga BBM. Pasti ada alasan yang kuat di balik ini tentunya. Nah, salah satunya adalah karena kenaikan harga minyak dunia yang selama ini terjadi sulit dibendung oleh kas negara. Jika kita mengacu ya kepada harga BBM langsung begitu ya kepada harga minyak dunia, pasti harga BBM ini juga akan jauh lebih mahal ketimbang saat ini, bahkan ketika sudah dinaikkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena harga keekonomiannya untuk Pertalite saja saat ini sudah mencapai lebih dari belasan ribu rupiah, sekitar Rp13.000 per liternya, bahkan lebih begitu ya. Karena selama ini kita lihat juga begitu ya, untuk harga jualnya sendiri adalah di rentang 7.600 untuk Pertalite dan dinaikkan ke 10.000, dan ini juga tentu kita ketahui adalah kenapa harganya dijual lebih rendah ketimbang harga keekonomiannya adalah karena ada anggaran yang dibayarkan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk mengkompensasi BBM subsidi. Nah, kita akan lihat sebetulnya seberapa besar sih kocek yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi dan juga kompensasi energi. Sebelum harga BBM naik, pemerintah harus merogoh kocek hingga Rp502 triliun di hitungan awal. Dan bahkan hitungan ini terus membengkak bisa mencapai hampir Rp700 triliun, tepatnya di Rp6.908 triliun. Atau Rp698 triliun maksud saya ya. Kemudian jika harga BBM tidak dinaikkan, ini adalah hitungan awalnya. Kemudian setelah dinaikkan pun pemerintah tetap harus mengeluarkan anggaran hingga Rp650 triliun. Nah, masalahnya sudah merogoh kocek yang fantastis, belum tentu pula subsidi ini tepat sasaran karena skema subsidi BBM berdasarkan objek yaitu Pertalite dan juga solar, bukan berdasarkan subjek penerima. Nah, untuk itu, untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok, imbas harga BBM yang baru, pemerintah pun terus menebalkan jaring pengaman dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT tambahan langsung
kepada subjek yang membutuhkan. Kita lihat rinciannya. Yang pertama adalah BLT, totalnya adalah Rp600.000 selama 4 bulan untuk 20,65 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Nah, bantuan ini sebetulnya adalah sebesar Rp150.000 per bulannya, diberikan selama 4 bulan sehingga totalnya adalah Rp600.000 dan nanti akan diberikan 2 kali, disalurkan 2 kali sebesar masing-masing adalah Rp300.000. Kemudian yang kedua adalah BLT sebesar Rp600.000 untuk 6 juta pekerja bergaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulannya akan diberikan selama 1 kali. Dan yang ketiga adalah subsidi sebesar 2% dari dana transfer umum atau DAU dan juga DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum termasuk diantaranya adalah ojek online. Nah, kemudian di luar skema bansos yang lainnya, ini pun diberikan oleh pemerintah ya selama masa pandemi COVID-19, ditambahkan lagi dengan rincian untuk subsidi BBM ini yang baru begitu ya di tengah kenaikan harga BBM sehingga akhirnya diharapkan nantinya untuk subsidi ini juga bisa menopang daya beli masyarakat akibat inflasi atau kenaikan harga-harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM. Kita lihat berikutnya. Ya, di slide ini alasan kenaikan dari harga BBM sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa salah satu alasan utamanya adalah harga minyak dunia yang terus tinggi. Kemudian ini juga akhirnya membuat harga BBM juga terpaksa naik. Mengingat kita Indonesia ini masih merupakan net importir dari BBM. Belum lagi tadi selain harga minyak dunia yang naik sehingga akhirnya juga artinya cost yang dibutuhkan untuk mendapatkan minyak ke Indonesia ini juga semakin besar. Ada juga kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah ada isu-isu geopolitik juga, ada isu-isu juga pemulihan ekonomi akibat pandemi sehingga akhirnya harga ataupun juga level dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ini bahkan kemarin sempat menyentuh Rp15.000 per dolar AS. Kemudian ditambah juga dengan kondisi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia, ini masih membuat ketidakpastian produksi di antara negara-negara produsen minyak dunia. Dan yang terakhir adalah imbas harga minyak mentah dunia tentu akan berpengaruh kepada Indonesia Crude Price atau ICP sebagai harga patokan minyak mentah Indonesia. Kita lihat ya, pada bulan Juli saja rata-rata ICP ini sebesar 104,9 dolar Amerika Serikat per barel dan adapun jika nanti harga ICP turun ke level 90 dolar Amerika Serikat per barelnya pada Agustus hingga Desember mendatang, maka rata-rata harga per tahun ini masih berada di kisaran 97 dolar Amerika Serikat per barelnya begitu ya, ataupun juga masih cukup tinggi jika kita bandingkan dengan harga ataupun juga nilai minyak di asumsi APBN di awal tahun 2022 ini. Nextnya kita lihat, nah melihat alasannya begitu mendesak ini, pemerintah juga berupaya mengambil strategi lain untuk menjaga pasokan BBM subsidi tetap aman dengan memperketat pembelian subsidi. Adapun sejumlah skenarionya yang pertama adalah dengan menggunakan My Pertamina, di mana di sini masyarakat diharapkan bisa mendaftarkan kendaraan mereka melalui aplikasi ini dan sejauh ini penerapan metode ini juga baru dilaksanakan di sejumlah SPBU saja. Dan jikapun masyarakat masih belum mendaftar, ini maka akan diarahkan oleh petugas untuk melakukan registrasi. Kemudian yang kedua, ada pembatasan berdasarkan jenis kendaraan, di mana disebutkan ya ada beberapa jenis kendaraan yang diperbolehkan untuk membeli Pertalite ataupun juga solar dengan cc di bawah 1.500 untuk mobil dan 250 cc untuk motor. Nah, tapi tentunya keputusan ini saat ini masih menanti revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan juga harga jual eceran BBM yang nantinya akan ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan tentunya dengan harapan ya agar BBM yang tersalurkan ini juga bisa tepat sasaran. Nah, intinya adalah yang namanya kondisinya juga lagi susah karena krisis energi dan juga pangan yang terjadi di dunia, mau tidak mau maka hal ini kita tanggung bersama sebagai masyarakat. Apalagi Indonesia termasuk negara dengan harga BBM yang cukup terjangkau ketimbang negara lain. Namun tentu diharapkan agar strategi dari pemerintah ini juga bisa efektif dan tepat sasaran. Dan inilah yang perlu kita awasi bersama tentunya. Dan kita harapkan agar efek inflasinya juga masih bisa terkendali, agar masyarakat juga bisa mampu menjaga konsumsinya di tengah pemulihan ekonomi yang masih berjalan.